bahasa isminan kasafin la sifat ila sifaroka sifat la yubatiru sakam amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kali kita pagi ini akan diisi oleh Rahmat Ustaz Fahmi. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ustaz teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ارحمنا بالقرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menciptakan kita, memfasilitasi kita semenjak kita diciptakan berada dalam kandungan ibu-ibu kita, kemudian dikeluarkan kita dengan izinnya di dunia ini. Begitu luar biasanya kita difasilitasi lagi dengan oksigen. Pada saat orang yang sakit memerlukan oksigen di rumah sakit dihitung mulai dari per miligram sampai kilogram dan semua ada biayanya. Kemudian pada saat sehat kita diperkenankan menghidup tanpa ditarik ongkos, maka merupakan satu keharusan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan umatnya yang senantiasa ittiba. Sebelum saya melanjutkan materi tentang takdir, yang pertama pagi hari ini saya membawa buklet atau buku kecil pikir pagi dan petang, dan insyaallah itu dibagi, saya yakin
cukup apabila jemaahnya tidak lebih dari 100. Saya berusaha memasyarakatkan bikin pagi dan petang. Apabila jemaah membaca kemudian diartikan dan direnungi, saya yakin ini membuat renungan yang luar biasa, sehingga tidak timbul kebohongan pada saat kita diberi ketelapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa materi maupun kesehatan, dan tidak merasa kecil dengan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada yang sakit dan sudah ada yang pulang. Kalau saya selalu berdoa dan saya sampaikan kepada anak saya, kiranya apabila bapak sakit jangan asal membawa ke rumah sakit, biarkan saja di rumah. Apabila ajal menjemput, mereka mau menjemput dalam kondisi bebas tanpa ada ikatan dengan alat-alat yang mana tidak ada kebebasan untuk melafazkan kalimat tauhid. Itu selalu yang saya secara pribadi saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan satu keharusan dibarengi dengan amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon pada pagi hari ini tidak ada pertanyaan, karena saya akan menjemput anak saya yang berada di pesantren pagi ini, karena jadwalnya jadwal Jumat. Baik. Apabila kita berbicara masalah takdir ini bukan segala sesuatu yang begitu terjadi tanpa proses, kemudian kita menerima, ya sudah, itu kan merupakan takdir. Tapi ingat pada hati kita tidak ikhlas. Karena yang berbicara takdir itu nanti sampai kepada keikhlasan, sampai kepada tawakal, sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah merupakan satu kewajiban kita beriman dan ridha terhadap qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Di dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Ahzab, dan ini sering saya sampaikan, tak bosan-bosannya saya menyampaikan supaya hafal dan menjadikan melekat di dalam pikiran kita yang penuh dengan keterbatasan, terhujam di dalam hati kita, sehingga kita tidak mencari-cari sesuatu yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, dan lain sebagainya. Demikian pula diturunkan kepada istri-istri beliau dan sahabat-sahabat beliau sampai kepada generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan tidaklah pantas, tidak patut laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah membuat satu ketentuan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihi, kemudian dia berikhtiar mencari ketentuan-ketentuan yang lain. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bermaksiat, artinya barang siapa yang mencari ketentuan-ketentuan di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan sesat. Dollah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ada satu dialog antara Al-Walid ini putra
putra dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ubadah dalam kondisi yang sudah payah. Ubadah dalam kondisi di mana sakit, dan para sahabat, demikian pula ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya katakan tabi'in itu artinya di dalam generasi tabi'in ada ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, yaitu seperti Al-Qudai bin Iyad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Az-Zahabi, Sufyan As-Sauri. Itu termasuk ulama-ulama kibar di zamannya. Kalau sekarang ini sulit kita mencari ulama kibar, meskipun ada julukannya, itu berada di Saudi. Kata Al-Walid, aku menemui Ubadah saat sedang sakit dan aku memperkirakan kematian akan segera menjemputnya. Ini bedanya. Apabila orang-orang yang dekat kepada Allah, kematian itu ada perasaan yang dimana tidak panjang lagi usianya. Ini rata-rata seperti itu. Beda dengan kita. Kadang-kadang sudah meninggal pun dokter masih mengatakan tunggu mukjizat. Ini pernah terjadi. Ada seseorang yang otak besarnya itu pembuluh darahnya pecah. Karena pada saat itu saya hadir di situ. Saya mendapatkan ilmu dari suster. Bahwa dokter, padahal saya yakin itu sudah meninggal. Dokter mengatakan ini tubuh mukjizat. Karena apa? Pakai alat-alat. Kita kalau sudah menghadapi alat-alat dibohongi pun nggak ketahuan. Begitu detak jantungnya melemah, itu cicilan. Jantung itu sifatnya mekanis. Selama pembuluh darah ke arah jantung masih bagus, belum busuk, beri apa? Nafas, yaitu pos. Perawat yang menunggu ngomong kepada saya, sebetulnya bapak ini sudah meninggal. Ini buktinya Pak, itu juga kepada saya. Tapi dokter masih mengatakan tunggu mukjizat. Yang teknologi. Maka aku katakan, wahai ayah, ini wasiat. Berwasiatlah kepadaku dan bersungguh-sungguhlah untukku. Artinya sang anak minta kepada bapaknya, ini bertakdir. Keimanan yang menyangkut kepada takdir. Keimanan kita ini biasanya goyah karena takdir. Tidak beriman kepada takdir dan tidak redha terhadap kodok dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Meskipun tauhid yang kental, apabila keimanan terhadap takdir ini goyah pula itu tauhid. Kemudian Ubadah bin As-Samit meminta kepada Al-Walid, dudukkanlah aku. Kembali saya sampaikan, dalam kondisi sakit saya membaca riwayat atau biografi dari ulama-ulama kibar
Pada saat diminta untuk menjelaskan ayat atau hadis dalam kondisi sakit, maka minta kepada orang yang bertanya itu untuk mendudukan, artinya menghormati hadis dan ayat. Ini perlu kita contoh, menghormati hadis dan dudukan orang kata Ubadah. Ketika aku telah mendudukkan ayatku, kata Al-Walid, dia mengatakan oleh putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman dan tidak akan mencapai hakikat pengetahuan tentang Allah hingga engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Ini pesan Ubadah. Kita ini biasanya berwasiat tentang harta, berbagi-bagi harta. Tanah yang ini untuk isi kamu anak pertama. Begitu ada yang mendapatkan tanahnya terpencil, mojok susah untuk dijual lagi, protes. Maka kita harus mengevaluasi kepada anak-anak kita. Kita sudah kontrol. Meskipun anak kita sudah menikah, sudah punya anak, tapi juga kontrol kita. Kemudian Al-Walid bertanya kepada bapaknya, wahai ayah, bagaimana aku bisa mengetahui manakah qadar yang baik dan yang buruk itu? Kemudian Ubadah menjawab, engkau tahu bahwa apa yang luput darimu maka berarti bukan bagianmu. Ini saya membaca di dalam salah satu hadis bab kehusyuan sholat. Rasulullah SAW menyampaikan kehusyuan sholat itu bisa didapat. Yang pertama, mengingat bahwa seolah-olah kita berada di dalam kubur. Di dalam kubur itu kan sendiri. Orang yang beriman itu ditemani oleh malaikat. Kemudian yang kedua, jangan pernah berpikir segala sesuatu yang jatuhnya kepada saudara kita atau teman kita, bukan kepada kita, kemudian kita berangan-angan menginginkan, yaitu bab harta. Banyak saya temui orang-orang yang mengeluh, kapan saya bisa seperti dia? Alasannya bagus. Kalau saya bisa seperti dia, maka saya bisa berinfak lebih. Belum cukup. Saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa begitu. Jadi Ubadah menyampaikan, engkau tahu bahwa apa yang luput darimu maka berarti bukan bagianmu. Sesuatu yang lepas dari kita dan kita sudah berikhtiar, bukan hak kita. Enggak usah diangan-angan. Kita berproses untuk maju ke depan. Akan tetapi maknanya bukan kemudian kita berpangku tangan menyesali segala sesuatu yang luput dari kita. Dan apa yang menjadi bagianmu maka pasti tidak akan luput darimu. Ini benar. Kita ini biasanya maaf kalau sudah berbicara masalah materi nggak selesai-selesai. Harusnya materi itu berada di telapak tangan kita dan kita dengan hati. Maka jangan disesali pada saat itu lepas. Kemudian Ubadah bin As-Samit menyampaikan sabda Rasulullah SAW, Inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam thumma qala uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah al-qalam.
Kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Kemudian Allah bertanya, apa yang harus aku tulis? Di dalam hadis yang lain, ya. Di dalam hadis ini, lalu ia menuliskan pada waktu itu segala yang akan terjadi hingga jadi hadis ini yang mendasari bahwa segala sesuatu yang luput dari kita jangan kita sesali, akan tetapi kalau itu hak pada kita yang kita terima dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai putraku, kata Al-Walid, dalam kata Allah As-Samit, jika engkau mati tidak dalam keadaan demikian, niscaya engkau akan masuk neraka. Ada orang yang salah di dalam menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surah Fussilat ayat 30, utamanya ayat 30. Padahal harusnya dia melanjutkan di dalam ayat yang ke-31-nya. Ini kecerobohan yang terjadi. Seperti halnya kemarin pada saat hari Jumat, saya menjelaskan masalah kurban dan masalah haji. Ada penanya yang bertanya kepada saya tentang badan. Sebab badan haji itu tidak ada. Saya sampaikan, saya membaca dalil ini beradanya cuma satu. Bulughul Maram itu ada dua versi. Ya tidak dibaca Bulughul Maram ya. Bulughul Maram itu ada dua versi. Versi aslinya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini harus diteruskan dengan satu kitab yang namanya Subulus Salam. Akan tetapi ada Bulughul Maram yang mengutip kitab aslinya, akan tetapi diadakan perubahan-perubahan. Nah inilah yang menyatakan bahwa badal haji itu tidak ada. Mengutip surah An-Najm ayat 38 dan ayat 39. Akan tetapi bahwa ayat 38 dan 39 belum selesai, harus dibahas di surah Al-Fatihah ayat yang ke-12. Kemudian merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, salah satu lelaki akan membadal hajikan saudaranya yang bernama Subrumah pada saat lafaz hajinya dengan an Subrumah. Ditanya oleh Rasulullah, siapa Subrumah? Hadisnya tidak, tapi diselisihi. Kemudian mengatakan Subrumah itu saudara kami. Ditanya lagi kepada lelaki ini, apakah kau sudah haji? Belum ya Rasulullah. Oh haji dulu, baru kau menghajikan Subrumah, maka badal haji itu boleh. Tapi sekarang juga badal haji disalahgunakan. Satu orang membadalkan 10 orang, kan lucu. Diwakili hajinya 10 orang, badalnya diwakili dengan 1 orang karena kurus. Lumayan, 1 orang 1.500 US, 10 orang 15.000 US, hampir sama dengan haji plus untuk 1 orang. Udah itu dari sana mendapat sertifikat yang ditandatangani oleh salah satu syekh. Syekhnya siapa saya tak tahu. Baik, ini sudah saya sampaikan juga bahwa takdir itu memenuhi 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-ilm, rukun yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan, rukun yang kedua al-masirah, ketentuan Allah, dan rukun yang ketiga adalah al-khalq, ciptaan Allah. Apabila kita melihat rukun ini, maka jangan berhenti bangun itu adalah rukun takdir, tidak. Ini satu isyarat bahwa di dalam ibadah kita itu memerlukan ilmu terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang beribadah tanpa ilmu. Contoh.
ada statement pada saat istiftah, kemudian ada komunikasi dua arah pada saat membaca suratul Fatihah, kemudian ada satu dialog di dalam baca surah dan zikir pada saat ruku, kemudian satu ungkapan pada saat i'tidal, zikir pada saat sujud, doa pada saat duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Demikian pula sampai kepada tasyahud yang akhir. Ini semua diatur oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan kita tidak kesana. Kita ini ibadahnya copy paste. Sholat sebelahnya dengerin. Karena belum hafal dengerin. Didengerin, dia nggak pernah baca bukunya, asal ikut aja. Yang dengerin salah. Artinya master kopinya ini sudah kabur. Akhirnya hasilnya kabur. Nggak tampil, bukan masalah nggak tampil, nggak pas dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai kepada zikir muqayyad. Muqayyad itu apa sih? Zikir itu ada dua, muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu maknanya terpikat. Kepada siapa qayyidnya? Qayyidnya siapa? Rasulullah SAW. Itu sudah selesai. Zikir sesudah sholat itu cukup astagfirullah, 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 ditambah lagi dengan Allahumma antas salam wa salam tabarakta dan ikram. Dan nanti ini akan saya sampaikan juga biasnya kepada umat Islam beribadah tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi bersandar kepada pendapat manusia. Sampai Allah jengkel. Jadi pendapat-pendapat Allah, artinya Al-Quranul Karim dan Sunnah-Sunnah Rasulullah itu dilemparkan ke belakang. Pendapat-pendapat manusia karena dia senang maka dicontoh. Sebelah saya sholat berjamaah berisik, udah berisik salah. Udah itu imam sudah membaca suratul Fatihah, amin. Ditambah lagi pada saat imamnya waladdallin rabbil firli. Ini batal sholatnya. Sama dengan pada saat membaca surah Al-A'la. Ibrahim wa Musa sama ngomong alaihissalam. Udah salah. Kalau mau jawab alaihi wassalam, itu pun sholatnya batal. Sama saja sebelah kita ini bangkis ya, ngucapin hamdalah karena kita dengar sesudah ada yang baca hamdalah kemudian kita ya alhamdulillah ngikut ya alhamdulillah, batal sholatnya. Karena ada ilmu. Imamnya samiallahu liman hamidah, jamaahnya ikut kan samiallahu liman hamidah. Oh benar-benar alhamdulillah. Ya enggak lah, itu maknanya apa? Artinya imam mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar atas hamba-hambanya yang memuji. Jangan kita ikutin imam, langsung kita jawab saja Rabbana walakal hamd. Kemudian di tasyahud itu banyak salah. Tasyahud itu Rasulullah mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalilnya itu. Saya belum pernah mendapatkan dalil wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rasulullah pada saat ada orang yang baru masuk Islam itu tidak diajarkan panjang-panjang. Mulai takbiratul ihram diajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai
kepada salah. Diajarin nggak bakalan belajar langsung masuk dan hafal. Nah, ilmu di dalam hukum takdir itu ada dua. Yang satu secara mujmal, secara global, yang satu secara tafsir. Secara global, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi dan sedang yang terjadi, akan terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi. Allah tahu semuanya. Ini yang sering kalimat ini kita sampaikan dengan apa? Ya itu maksudnya Allah sudah tahu. Tapi sering diingkari. Kita duduk di masjid ini, itu sudah ditulis oleh ulama 50.000 tahun sebelum kita duduk di sini. Dan kedua adalah Alkitab pencatatan. Sebut saja supaya tafsir kita berbeda. Kita buka di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6